فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 42 ya. Ayo. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wasyirku nau'an, kesyirikan itu ada dua jenis. Syirkun akbar wa syirkun asghar, syirik besar dan syirik kecil. Fannaul awal, maka jenis yang pertama asyirkul akbar, wa huwa kullu syirkin atlaqahu asy-syari', yaitu setiap kesyirikan yang dikatakan sebagai suatu kesyirikan oleh si pembuat syariat. Makanya hukum asal di dalam Al-Qur'an kalau dikatakan syirik maksudnya adalah syirik akbar. Karena memang intinya adalah yaitu membuat tandingan untuk Allah Ta'ala. Itu kalau di dalam Al-Quran. Adapun kalau dalam hadis itu terkadang syiriknya syirik kecil, at-tiyaratu syirik, tatoyur yaitu meramal nasib sial, itu adalah kesyirikan. Thayyib. Asyirkul khafi wa huwa riya. Ini terkadang istilah syirik itu maksudnya adalah syirik kecil. Tapi kalau dalam Al-Quran kata para ulama istilah syirik itu hukum asalnya adalah berlaku untuk syirik besar. Wa kana mutadamminan li khurujil insani an dinih, dan dia itu mengandungi pola jadi kotor lah tangannya itu, kasihan ya. Nampak bulunya panjang-panjang jadinya. Baik, keluarnya seseorang dari agamanya. Udah, tengok sini. Baik, dijelaskan oleh para ulama inti dari syirik besar adalah yaitu sarfu nau'in min anwa'il ibadat li ghairillah, memalingkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Seperti apa? Cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, demikian pula salat untuk selain Allah. Ini adalah syirik akbar. Doa kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, ini adalah syirik akbar. Baik. Demikian pula penyembelihan untuk selain Allah, ini langsung syirik akbar karena suatu jenis ibadah diberikan kepada selain Allah. Thayyib. Wa nau'us tsani, jenis yang kedua, asyirkul asghar, syirik kecil. Wa huwa kullu amalin qauliyyin aw fi'li, yaitu setiap amalan, baik itu amalan lidah yaitu ucapan maupun perbuatan anggota badan, atlaqa alaihi syara', yang mana syariat menamakan itu sebagai kesyirikan. Atlaqa alaihi syara' wasfa syirik, sifat kesyirikan diberikan untuknya oleh syariat. Walakinnahu la yukhriju anil millah, namun dia tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Atau seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam Al-Qaulus Sadid, yang mana yaitu kullu wasilatin tuwussilu biha ila syirkil akbar, yaitu setiap sarana, setiap jalan yang ditempuh oleh seseorang menuju kepada syirik akbar. Nah, jalan ini dikatakan syirik asghar. Thayyib. Atau kata beliau yaitu ja'lu ma laisa sababan syar'iyyan au aqliyan sababan, yaitu menjadikan sesuatu yang bukan sebab, baik secara akal tidak dikatakan sebagai sebab ataupun secara syariat tidak dikatakan sebagai sebab, namun orang ini menjadikan itu sebagai sebab. Nah, itu adalah syirik asghar. Baik. Apa contohnya ya syirik asghar itu ya? Yaitu mengatakan kalau engkau memegang kayu ini engkau akan sembuh. Nah, ini adalah syirik asghar. Ini hukum asalnya. Dari satu sisi kenapa? Karena dia akan menghantarkan orang itu kepada syirik akbar kalau sampai dia meyakini memang kayu inilah yang menyembuhkan penyakit. Nah, menjadi syirik akbar. Tetapi sekedar memegang itu sebagai sebab, nah itu adalah syirik asghar. Kenapa? Secara akal apa kena-mengena, badan langsung sembuh begitu memegang kayu itu, tak ada. Demikian pula secara syariat mana dalilnya, kecuali kalau memang dalil mengatakan yaitu pengobatan dengan apa itu namanya udul hind, kustul hind, memang apa kayu dari India itu diobatkan dengan begini. Nah, itu memang masuk akal. Di dalam kayu itu memang ada bahan-bahan untuk mengobati penyakit. Nah, itu masuk akal, bukan sekitar dipegang orangnya jadi sembuh, bukan.
Tayyib. Inilah sedikit gambaran tentang perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar dari sisi hakikatnya. Adapun dari sisi hasilnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, yang beliau sebutkan ini hasilnya. Apa itu? Syirik akbar itu mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam ini. Kalau syirik asghar itu tidak sampai mengeluarkan, la yukhriju sahibahu anil millah. Yang kedua, syirik akbar itu fa'iluhu murtad, hampir sama ya, pelakunya murtad dan sekaligus apa? Mukhalladun finnar, dia kekal di dalam neraka. Adapun kalau syirik asghar, pelakunya masih dikatakan muslim dan tidak sampai kekal di dalam neraka. Kemudian syirik akbar itu muhbitun li jami'il a'mal, dia menggugurkan semua amalan. Adapun syirik asghar itu muhbitun lil amalil mutalabbas bih. Syirik asghar itu hanya menggugurkan amalan yang terkait dengan perkara kesyirikan asghar tadi itu. Tergantung di bagian apa dia berbuat syirik asghar tadi. Kemudian wa alal insanil hadzaru minasyirki akbarihi wa asgharih. Manusia, seseorang wajib untuk menghindar, al-hadar yaitu menghindar dari kesyirikan yang besarnya dan juga yang kecilnya. Karena sekecil-kecil syirik tetap dia itu lebih besar dosanya daripada dosa pembunuhan, perzinaan, perjudian dan semacam itu. Lebih besar dari keumuman dosa besar. Ini langsung terkait dengan haknya Allah Ta'ala. Faqad qala ta'ala, sementara Allah Ta'ala telah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang diperbuat terhadap dirinya. Dan ini umum, ayyushraka bih, dengan fi'il mudhari' yang datang setelahnya fi ta'wilil masdar. Innallaha la yaghfiru isyrakan bih. Ini isyrakan nakirah fi siyaqin nafi, la yaghfiru. Ini yufidul umum. Jadi yang tidak diampuni syirik besar dan syirik kecil, makanya semuanya berbahaya. Hanya saja kalau syirik besar tidak diampuni, ya memang tidak habis, disiksa dalam neraka selama-lamanya. Adapun syirik kecil memang dia pelakunya disiksa sehingga syirik kecilnya memang habis. Dan asal tauhid dia, asal keimanan dia akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga setelah itu. Bukan untuk bising-bising, dengar pengajaran yang baik. Kita kembali ke matanya, masih di muka surat itu juga 42. Qala al-Imam Sa'di Qala al-Imam Najdi rahimahullah, fa idza qila lak, kemudian apabila ditanyakan kepadamu, mal usulus salasatul lati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa dasar-dasar yang tiga, apa tiga prinsip yang mana wajib atas manusia untuk mengetahuinya. Disebutkan dalam catatan kaki, kata Imam Ibnu Utsaimin, al usul jam'u asal, ya dasar atau prinsip, atau dikatakan akar. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh, yaitu sesuatu yang mana yang lain itu dibangun di atasnya. Seperti apa ya? Ini wa min dzalika aslul jidar, asal dari dinding. Wa huwa asasuh, berarti apa? Pondasinya itu. Dan definisi ini adalah definisi yang didatangkan oleh jumhur ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Kaukabul Munir. Tayyib. Wa aslu syajarah alladzi yatafarra' minhul aghsan. Sementara aslu syajarah yaitu asal dari pohon adalah sesuatu yang mana dahan dan ranting itu tercabangkan darinya. Ini definisi yang didatangkan oleh sejumlah usuliyun. Sama dinukilkan oleh Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi, yaitu ma yatafarra' alaihi ghairuh. Betul, sesuatu yang tercabangkan darinya, atau yatafarra' anhu ghairuh, tercabangkan darinya sesuatu yang lain. Seperti dikatakan apa? Al-walad far'un lil ab, anak itu adalah cabang dari ayahnya. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Apakah engkau tidak melihat wahai Rasulullah? Fa'ilnya tara anta, kembali ke Rasulullah.
Atau mufassirun yang lain mengatakan kembali ke mukhatab, tergantung siapa yang diajak bicara kali ini. Kalau yang membaca kita, hakikatnya kita diajak bicara oleh Allah. Wahai pembaca, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan untuk kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Kata jumhur maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah, yang mana dia itu bagaikan sebatang pohon yang baik, pohon yang subur. Asluha sabit, akarnya itu kokoh di dalam tanah. Atau yang lain mengatakan asal ya batangnya, batang yang besar itu, ia berdiri dengan tegak. Wa far'uha fis sama, sementara cabang-cabang dan rantingnya, dahan-dahannya itu di atas. Sama tidak selalu harus di langit, tapi fil ulu, yaitu di atas, tinggi menjulang di atas. Ini contoh penggunaan istilah aslun dan far'. Dan dari sini tahulah kita, kitab ini dibangun, tajuknya dibangun di atas pembahasan ini, al-usulus salasah. Dan dari sini tahulah kita bahwasanya pembagian agama kepada aslun dan far' itu tidak mutlak bid'ah. Tapi Syekhul Islam mengatakan bid'ah atau muhdas ini terkait dengan pembagian yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Asal ini adalah perkara yang layak untuk diperhatikan, fara' itu tidak layak untuk diperhatikan, kata orang-orang Mu'tazilah. Perkara amalan hati semuanya asal, sementara amalan anggota badan semuanya fara', berarti sholat juga fara'. Nah, inilah yang bid'ah kalau seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, wa hadhil usulus salasah yushiru bihal musannifu rahimahullah ilal usulil lati yus'alu anhal insanu fi qabrih. Dan tiga prinsip ini telah diisyaratkan oleh si penulis rahimahullah. Si penulis mengisyaratkan itu kepada prinsip-prinsip yang mana seseorang akan ditanya tentang itu di alam kuburnya. Marabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu. Bukan berarti prinsip itu hanya tiga, tapi memang akarnya ke sini, asalnya ke sini. Adapun prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas banyak sekali, telah dijelaskan di dalam kitab-kitab Ushulus Sunnah dan yang semacam itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh para pengikor hawa nafsu, yaitu kalau engkau mengatakan masalah ini adalah masalah yang bukan ijtihadiyah, seakan-akan engkau menjadikan ini yaitu hampir mendekati perkara prinsip di alam kubur. Tidak seperti itu, karena pertanyaan di alam kubur tidak ditanyakan terkait dengan masalah keimanan pada malaikat, keimanan pada apalagi misalkan hari kiamat, keimanan pada qada wal qadar. Tidak demikian. Padahal itu adalah perkara prinsip. Demikian pula termasuk dari perkara prinsip adalah apa sikap engkau terhadap waliul amr, apa sikapmu terkait dengan sholat Jumat di belakang waliul amr dan seterusnya. Itu perkara prinsip dan itu tidak ditanyakan di alam kubur. Dan banyak sekali perkara-perkara yang bahkan lebih sederhana dari itu, dan itu adalah perkara yang dalilnya jelas, tidak ada ijtihad di situ, dan sama sekali tidak datang dalil yang menunjukkan dia ditanyakan di alam kubur. Fakul, sebentar, ini kita ambil nomor satunya, ma'rifatuha. Kata Imam Ibnu Utsaimin, auradal muallifu rahimahullahu taala hadhil mas'alah bi sighatis soal. Si penulis rahimahullahu taala mendatangkan masalah ini dengan pola pertanyaan. Tenang. Wa dzalika min ajli ayyantabihal insanu laha. Kenapa demikian? Agar seseorang, agar manusia, agar pembacanya mengambil berat masalah ini. Dan ini banyak dalil-dalil terkait yang seperti itu. Nabi memulai pengajaran dengan bertanya lebih dahulu untuk menguji kadar pengetahuan murid dan juga untuk menarik perhatian mereka agar mengambil perhatian, agar memusatkan perhatian, konsentrasi, mengambil berat. Li'annaha mas'alatun 'azimatun wa usulun kabirah, karena tiga perkara ini adalah masalah yang agung dan prinsip yang besar. Wa inna maqal, hanyalah beliau mengatakan inna hadhihi hiyal usulus salasah, sesungguhnya inilah tiga prinsip
allati yajibu alal insani ma'rifatuha, yang mana wajib atas manusia untuk mengetahuinya, li'annaha hiyal usul, karena dia inilah prinsip-prinsip, allati yus'alu anhal mar', yang mana seseorang akan ditanya tentang itu, fi qabrih, di alam kuburnya, idza dufin, apabila dia telah dikuburkan, wa tawalla anhu ashabuh, dan teman-temannya itu, yaitu orang-orang yang mengiringinya, telah berpaling darinya, atahu malakan, dia didudukkan oleh dua orang malaikat, ya ini adalah apa? Alam gaib. Fa'aqadah, kemudian malaikat mendudukkan mereka berdua, malaikat mendatanginya kemudian mendudukkannya. Fasa'alah, kemudian mereka berdua bertanya kepadanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapakah nabimu. Tayyib, siapa yang ingat? Ini intinya kepada hadis siapa ini? Hadis siapa ini ya? Oh ya. Siapa? Kenapa? Ayo, Allahumma barik, ayo Al-Bara' bin Azib. Hadis riwayat siapa? Abu Turab. Al-Bara' bin Azib, hadis diriwayatkan oleh siapa? Bukhari Muslim ada dasarnya, boleh, enggak masalah. Cuma yang lebih lengkap tentunya yang di luar Bukhari Muslim, yaitu siapa? Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Ibnu Abi Syaibah. Memang asalnya ada dalam Bukhari Muslim pertanyaan-pertanyaan itu. Hadis Bara' bin Azib, betul. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini apa? Fa amal mu'min fayaqul rabbi Allah. Adapun orang mukmin, amma di sini harfu tafsil. Sekarang diperinci karena ada yang mampu menjawab, ada yang tidak mampu menjawab. Maka dia mengatakan Rabbu adalah Allah, wa dinil Islam, agama saya adalah Islam, wa nabiyyi Muhammad, nabi saya Muhammad. Senang enggak jawabannya? Senang, jawabannya mudah. Bahkan orang yang tidak ngaji tapi dengar lewat, oh soalnya 3 jawabannya itu. Senang, settle. Mungkin itu kalau apa pertanyaannya di sini di alam dunia, mungkin. Kalaupun kita lupa tinggal tanya lewat handphone, apa sih jawabannya, itu mudah. Tapi masalahnya ini pertanyaan di alam kubur, amalan duniawi telah terputus, maka keadaannya itu tidak seperti yang dibayangkan. Tayyib. Waktunya cukup nggak ya? Kita coba ya. Ada di dalam kisah nyata Arab, ana baca dulu waktu di Damaj, kisah nyata kalau tak salah di Uni Emirat. Ada seorang pemuda yang selalu malas untuk sholat, dibangunkan ibunya dari biar ikut sholat subuh, tapi pemalas dia dimanjakan oleh situasi, namanya negara kaya kan, rata-rata orang jadi manja. Tapi ibunya ibu yang solihah, anaknya dibangunkan, cuma anaknya yang pemalas. Pada suatu hari seperti itu pula, waktu subuh dibangunkan oleh ibunya, maka anak ini bilang, jangan ganggu saya masih ingin tidur. Cuma apa, ibunya terlihat cemas, sepertinya anak pernah cerita kah ya. Kemudian apa, ibunya datang lagi, panggil lagi. Dia bilang, saya sudah cakap, saya jangan diganggu, saya masih ingin tidur. Tapi dia lihat ibunya wajahnya semakin cemas. Akhirnya ibunya datang lagi, pergi datang lagi membawa dokter. Anak ini bilang, kenapa saya dikacau, saya nak tidur. Dokter periksa, dokternya pun cemas. Kemudian akhirnya apa, orang-orang semuanya datang. Banyak orang datang lalu membawa dia bilang, saya mau dibawa kemana, saya ini nak tidur. Ternyata dia dibawa ke bilik pemandian, bajunya dilepas, dia dimandikan. Dia bilang, saya nak tidur, kenapa saya dimandikan? Tapi kenapa tak ada orang yang dengar? Setelah itu dia dikafan, saya masih hidup, kenapa saya pakai kafan ini? Tak apa, paling tidak kan daripada apa itu fan jenazah yang datang, kasih kafan dulu. Setelah itu apa, dia disolati, dia bingung, saya ini masih hidup, kenapa saya malah disolati oleh kalian? Saya cuma ingin tidur, saya tak nak sholat. Akhirnya dia dibawa ke pekuburan, sudah ada lubang. Dia teriak-teriak, bising-bising, tapi tak ada yang dengar. Begitu dimasukkan ke situ, mulailah dia ditanam. Dia bilang, saya masih hidup, saya cuma tidur ini, saya masih hidup, tapi tak ada yang dengar. Setelah itu ditimbun, dah gelap semua. Lalu dia mendengar langkah-langkah kaki pulang. Dia bingung, saya ditinggal sendirian, orang tak tahu saya masih hidup, saya cuma tidur aja, kenapa mereka menyangka saya mati? Setelah itu datang 2 makhluk yang sangat mengerikan. Kemudian dia didudukkan, ditanya, hai fulan,
siapa Rabbmu? Dia bilang ini pertanyaan senang. Saya tahu Rabb saya. Kenapa saya lupa? Nah, engkau nggak mampu jawab. Ditanya lagi, apa agamamu? Oh, ini kan tiap hari saya tahulah agama saya adalah. Kenapa tak boleh jawab saya ya? Pada kali yang ketiga, siapa nabimu? Ini sudah biasa di sekolah, saya tahu nabi saya adalah. Nggak mampu jawab lagi, dia bingung. Ini senang, kenapa saya tak boleh jawab? Nah, habis itu malaikat tadi jelas siapa yang boleh disangka? Ini jelas malaikat mengatakan engkau tak mampu jawab. Akhirnya dipukul. Begitu dipukul langsung apa? Dia berteriak kesakitan. Tahu-tahu, dia kembali ke mana? Ke biliknya di atas tempat tidur. Saya cuma mimpi. Alhamdulillah selamat. Nah, ibunya datang, bangun, sholat. Oh ya mak, sholat. Alhamdulillah. Kalau tak bangun sampai hari kiamat ya sudah. Ucapkan kata selamat. Ternyata apa? Cuma mimpi, tapi mimpinya apa? Mengerikan. Nauzubillah. Ayo, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.